belajar mengenai fitur-fitur yang ada di Microsoft Excel atau aplikasi pengolah angka. Sebelum kita memulai pembelajarannya, Ibu harap semua Ananda berada dalam keadaan sehat dan jangan lupa tetap jaga kesehatannya. Kita mulai aja. Jadi Excel ini identik dengan tabel dan angka. Jadi Ibu akan kenalkan satu-satu dulu dari fungsinya. Banyak fungsi-fungsi yang mirip dengan yang ada di Microsoft Word, seperti jenis tulisan, kemudian ukurannya, kemudian besar kecilnya, bold, italic, dan underline. Itu sudah mengerti ya, nah Ibu ya. Ibu lanjut dari pembuatan tabel. Kita akan membuat tabel nilai ujian semester. Oke. Kalau kita ingin menempatkan judul biasanya kita pakai huruf besar ya, Nandaku. Misalnya kita akan membuat judulnya berada di tengah-tengah. Nantinya kita harus blok sampai mana nanti kolom yang kita butuhkan. Kita mulai dari kolom yang mau kita pakai dulu. Nomor, kemudian nama, kemudian mata pelajarannya. Kemudian mata pelajarannya apa dulu? Bahasa Indonesia. Di Indo aja dulu. Di Indonesia. PKN. Kemudian matematika. Kemudian agama. Oke, kita pakai 4 mata pelajaran aja dulu. Kita lanjut di sini jumlahnya. Kemudian rata-rata. Kemudian di sini ada keterangan. Oke. Di sini bisa Anda lihat susunannya sengaja Ibu buat tidak rapi. Gimana kira-kira cara merapikannya? Ini kan udah ketahuan nih kita mau pakainya sampai di kolom I. Jadi kita bisa blok sampai kolom I. Kemudian kita merge and center. Jadi posisinya ada di tengah. Kemudian kita kasih bold. Kita rubah ukurannya. Oke, kemudian pada kolom di bawah. Kolom di bawah juga kita blok. Kita blok sampai di ujung. Kemudian pada antar kolom kita pilih saja ya, antara H atau I. Itu kursornya akan berubah tepat di posisi tengah-tengah ini. Kalau kita letakkan di huruf H kan kursornya seperti ini ya. Seperti tanda tambah ke bawah. Kalau kita letakkan di tengah sini, kursornya akan beda lagi. Jadi seperti tanda tambah yang ada panahnya ini. Kalau sudah pas posisinya di sini, jangan digeser lagi. Klik 2 kali cepat. Maka dia akan merapikan kolomnya. Tabok dulu, ulangi ya. Tabok dulu. Kemudian kita klik 2 kali pada pertengahan. Oke. Jadi dia akan menyesuaikan dengan kolomnya. Kita bold lagi pada mata pelajaran. Merge and center. Ini kan kita memakai 2 nih. Untuk mata pelajaran 1 dan kolom judul mata pelajarannya. Sementara untuk yang lain kita cuma pakai 1. Jadi untuk merapikannya kita bold dulu, kita blok, kemudian merge and center lagi. Merge and center lagi. Kemudian ini juga merge centernya bisa dipilih langsung. Bisa dipilih merge centernya mau posisinya atau begini juga boleh. Jadi alignmentnya kita pilih di center. Oke. Kemudian ini juga merge and center. Kemudian ini merge and center. Ini yang sudah kita atur tadi, tinggal format painter. Kemudian arahkan ke tempat yang mau kita samakan bentuknya. Format painter.
kemudian diarahkan ke sini, format painter lagi, diarahkan ke sini. Oke ya. Lalu kita mau kasih tabel lagi. Kita mau kasih garis tabelnya. Kita untuk contoh, kita pakai sebanyak 10 orang aja dulu ya. Jadi dari 5 ke 15. Kita ambil ke 15. Kita kasih garis tepinya. Kita mau pakai all border. Sekarang udah kelihatan rapi ya. Bu terlalu ke pinggir ini, kita coba di tengah aja. Oke, ini udah rapi ya. Sekarang kita kasih warna dulu di atas. Kita mau kasih warna kepalanya oranye dulu. Oke, kemudian kita kasih nomor. Sama kita atur di tengah dulu posisinya. Kita kasih nomor. Cara kasih nomornya gampang banget, tinggal ketik 1, lalu ketik 2, lalu di blok. Ini kan beda-beda nih kursornya nih. Yang pertama kursornya ada yang tebal, tanda panah putih. Kemudian kalau digeser ke kanan lagi, dia berubah jadi tanda panah yang seperti tambah ini, ada ke atas, ke bawah, kanan, dan ke kiri. Yang kita mau pakai itu yang di sudut kanan, pas di sudut kanan. Ini kan ada sudut-sudutnya nih, taruh nih di sini. Ibu zoom ya. Kita blok, kemudian kita taruh nih di sudut sini, kemudian kita klik tahan, kita tarik sampai ke bawah. Bisa dilihat ada angka-angka kecilnya itu sampai 10. Kalau udah, tinggal kita rata tengah. Namanya boleh sembarang, misalnya Raka, Venji, Igna, kemudian Feli, kemudian Yohana, kemudian Salsabila, lalu Yose, nih yang anak kesayangan ibu nih. Kemudian oke, kita mau kasih nilainya, ranknya antara 75 sampai 90, berarti 75, ada 85, ada 96, ada 84, ada 89. Ini diketiknya sembarang aja karena kita untuk contoh ya, jadi ibu bisa tarik aja ke kanan supaya langsung terisi semuanya seperti angka tadi ya, jadi dia akan urut ke sebelah kanan. Kita masuk ke formula yang akan kita gunakan pada penjumlahan. Ada dua cara menjumlahkan kalau di Excel. Yang pertama caranya adalah menggunakan sama dengan, kemudian pilih kolom yang akan kita jumlahkan. Misalnya L10, kita ketik tanda tambah yang ada di keyboard, kemudian kita klik tombol sebelahnya. Kita tambah lagi, kemudian kolom sebelahnya, tambah lagi kolom sebelahnya. Ini efektifnya kalau kolomnya ada sedikit. Coba kalau kolomnya ada 200 misalnya, kita nggak mungkin bikinnya satu-satu, ini bisa capek, bisa besok selesainya. Jadi kita pakai rumus sama dengan SUM. Nanti akan muncul pilihan rumusnya di sini. Yang penting sama dengannya tidak tinggal. Jadi kalau udah muncul, tinggal klik 2 kali pada sumnya ini. Klik cepat. Oke, 2 kali. Kalau udah muncul rumusnya seperti ini, tinggal Anda blok aja. Taruh kursornya di sini, kemudian klik tahan sampai mana yang mau kita jumlahkan. Lihat di sini, L10 sampai dengan O10. O10 yang ini kan. Berikutnya, kalau sudah,
Untuk mengcopy rumusnya ke bawah, kita nggak perlu ngulang lagi sama dengan sum di sini, nggak perlu. Jadi kita cuma tinggal taruh kursornya di sudut kanan seperti tadi, sini kan. Lalu kita klik tahan, kita tarik sampai ke bawah. Oke, kalau udah sampai di bawah, lepaskan. Maka dia akan menjumlahkan secara otomatis kolom-kolom yang ada di sebelah kiri ini, kolom-kolom mata pelajarannya. Bisa dilihat rumusnya di sini ada sum L11 sampai dengan O11. Ini juga gitu. L16 sampai dengan O16. Mana yang L16? L baris ke 16 sampai dengan titik 2 O baris ke 16. Kalau udah selesai kita enter aja. Sampai di situ kira-kira Ananda pasti cepat menguasainya. Berikutnya kita ke rata-rata. Untuk rata-rata kita menggunakan rumus average. Average. Ya, kemudian diklik 2 kali. Cara yang sama, di blok dulu. Dari L10 sampai ke O10. Kemudian enter. Enter pada keyboard. Berarti rata-ratanya 75, betul ya? Kita urut sampai ke bawah. Ini sebenarnya kurang beragam nilainya. Jadi kita coba agak diganti. 75 tambah tambah 2. Nilainya 77. Naikkan rata-ratanya. Jadi ini bisa kita geser ke sini. 77. Ini kita tambah 100 ya. Oke. Ini kita ganti. Oke, sekarang kita udah dapat rata-ratanya 76 sampai 96 yang paling tinggi ya. Sekarang kita mau isi kolom keterangan. Kita mau bikin di keterangan ini lulus sama tidak lulus. Nanti kalau ibu terlalu cepat menjelaskannya, Anda bisa di stop dulu, di pause dulu, kemudian dilihat dulu ya caranya ya. Caranya di sini kita menggunakan rumus if. If itu apa? Dalam bahasa Inggris if itu jika. Jadi jika kolom yang kita pilih itu sesuai dengan rumus yang kita buat, maka dia akan mengeluarkan keterangan juga sesuai dengan yang udah kita buat. Di sini ada jenis apanya, susunannya. Pertama logika tesnya. Logika tesnya itu kita mau menggunakan ini. Sebentar. Kita harus ada ranknya dulu. Rank nilainya. Misalkan untuk nilai lulus itu nilainya harus besar dari 80 misalnya. Berarti yang nilainya tuntas ya. Kita pakai tuntas dan tidak tuntas. Tuntas. Jadi yang nilainya tidak tuntas boleh lulus saja ya, lulus dan tidak lulus. Jadi yang rata-ratanya di atas 80 dinyatakan lulus, di bawah 80 dia dinyatakan tidak lulus. Berarti ini yang kita gunakan rank nilainya. Kita cobakan di sini. If jika nilai yang mana yang mau kita if kan? Jika nilai pada Q 10 atau rata-rata milik si Raka itu kecil dari 80, atau boleh kita pakai rumus yang besarnya. Karena kita cuma punya dua option, antara lulus atau tidak lulus. Jadi kita hanya pakai satu if, kemudian koma, value else, ini dia. Value if true-nya, kemudian value if false-nya. Maka dia akan mengeluarkan koma, bisa dilihat di sini ya. Setelah logical test-nya
menggunakan tanda koma. Koma, kemudian kutip 1 atau kutip 2 ya. Kita gunakan kutip 2. Keterangannya adalah apa? Kalau besar dari 80, lulus. Kemudian tutup lagi dengan titik koma, tanda kutip maksud ibu, kemudian koma, kita kutip lagi tidak lulus. Kemudian apa lagi? Enter. Semua rumus formula yang ada di Excel itu diawali dengan sama dengan, lalu Anda akhiri dengan enter. Ibu udah dapat nih, ternyata nilainya 76 mereka ya, karena sering tidur ini dalam kelas, makanya nilainya 76. Ternyata 76 di bawah 80 dan keterangan yang harus keluar adalah tidak lulus. Jadi begitu kira-kira. Kita tarik lagi seperti biasa, cara mengopi rumus ke bawah, ditaruh dulu ke sudut kanan sampai terbentuk tanda tambah yang tebal, baru kita tarik sampai ke bawah. Kita mendapatkan data ada 3 orang yang tidak lulus. Kira-kira bentukannya masih belum rapi ya. Kita coba rapikan. Semua yang angka kita blok, kemudian kita kasih di center atau di tengah. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk menjumlahkan kita menggunakan rumus sum. Untuk untuk rata-rata kita menggunakan rumus average ya. Untuk mencari keterangannya lulus tidak lulus, kita menggunakan fungsi if. Sekian dulu tutorial mengenai Excel. Akan Ibu lanjutkan ke tutorial berikutnya. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat untuk Anda sekalian. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.